Semuanya, perkenalkan nama saya Yuwandi Ridho dari kelas Kimia Material 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang material polimer. Untuk perkenalan, apa sih material polimer itu? Polimer adalah salah satu zat alami atau sintesis yang terdiri dari molekul yang sangat besar, disebut makromolekul, yang merupakan kelipatan dari unit kimia yang lebih sederhana yang disebut monomer. Polimer menyusun banyak bahan dalam organisme hidup, termasuk misalnya protein, selulosa, dan asam nukleat. Selain dalam organisme hidup, polimer juga merupakan dasar dari mineral seperti berlian, kuarsa, serta bahan buatan manusia lainnya seperti beton, kaca, kertas, plastik, maupun karet. Kata polimer menunjukkan jumlah unit monomer yang tidak ditentukan, maka jumlah monomernya sangat banyak. Senyawa tersebut kadang-kadang disebut polimer tinggi. Polimer tidak terbatas pada monomer dengan komposisi kimia atau berat molekul pada struktur yang sama. Mari kita sedikit bahas tentang klasifikasi polimer. Polimer tidak dapat diklasifikasikan dalam satu kategori karena strukturnya yang kompleks, perilaku yang berbeda, dan aplikasinya sangat luas. Oleh karena itu, kita dapat mengklasifikasikan polimer berdasarkan beberapa sistem berikut. Pertama, berdasarkan jenis rantai utama. Polimer dapat dibagi menjadi dua, yaitu polimer organik dan polimer anorganik. Polimer organik adalah polimer yang zat penyusun rantai utamanya adalah karbon, sedangkan polimer anorganik adalah zat yang penyusun utamanya selain karbon. Maksud dari rantai karbon seperti yaitu C, yang dapat menyusun berbagai macam rantai hidrokarbon atau rantai organik lainnya. Sedangkan sintetik polimer dapat berupa silikon dan lain-lain. Klasifikasi polimer selanjutnya didasarkan pada sumber. Yang pertama ada polimer alami. Polimer alami adalah polimer yang diperoleh secara alami, yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Contohnya seperti pati, selulosa, protein, karet alam, dan lain-lain adalah contoh polimer alami. Yang kedua adalah polimer sintesis. Polimer sintesis adalah polimer buatan manusia yang diproduksi dari laboratorium. Polimer sintesis banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar barang yang kita buat berasal dari polimer sintesis. Beberapa contoh polimer sintesis yang umum adalah polietilen, polipirklorida, perchloride, nilon, dan karet sintetis. Klasifikasi polimer selanjutnya didasarkan pada penyusunan. Beberapa polimer alami maupun sintesis terdiri dari hanya satu monomer. Namun sebagian besar polimer alami dan sintetis terdiri dari dua atau lebih jenis monomer yang berbeda. Polimer semacam itu dikenal dengan kopolimer. Klasifikasi polimer selanjutnya adalah polimer berdasarkan rantai monomer. Yang pertama ada polimer linier. Polimer linier adalah polimer yang memiliki struktur cabang yang lurus dan memanjang. Contohnya adalah PVC atau polyvinyl chloride. Pemanfaatan dari PVC contohnya adalah untuk pipa dan kabel listrik. Yang selanjutnya adalah polimer branched chain. Ketika rantai linier polimer membentuk cabang, maka polimer tersebut dikategorikan sebagai polimer rantai bercabang atau branched chain. Misalnya alat plastik dengan kepadatan rendah. Yang selanjutnya adalah polimer crosslink. Polimer crosslink terdiri dari monomer fungsional dan trifungsional. Mereka memiliki ikatan polimer kovalen yang lebih kuat dibandingkan dengan polimer linier lainnya. Contohnya adalah berkeley dan melamin. Klasifikasi polimer selanjutnya adalah berdasarkan kekuatan molekul. Yang pertama ada termoplastik. Definisi dari termoplastik adalah jenis polimer yang dapat dilelehkan dan dipadatkan berulang kali tanpa mengalami degradasi yang signifikan pada struktur kimianya. Maka ketika dipanaskan, termoplastik menjadi lunak dan lentur, sehingga dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk ketika didinginkan. Mereka mengeras dan mempertahankan bentuk barunya. Contoh dari termoplastik yang umum termasuk polietilen, digunakan dalam kantong plastik, polipropilen, digunakan dalam wadah kemasan, dan polyvinyl chloride, PVC, digunakan dalam piringan hitam dan pipa. Polimer selanjutnya adalah polimer thermosetting. Definisi dari polimer thermosetting berbeda dengan termoplastik. Thermosetting mengeras secara permanen pada saat dipanaskan dan tidak dapat dilebur kembali atau dibentuk ulang tanpa mengalami degradasi kimiawi. Perilaku dari polimer thermosetting adalah saat dipanaskan, polimer thermosetting mengalami proses ikatan silang kimiawi, membentuk struktur jaringan 3 dimensi yang kaku. Setelah ikatan silang ini terjadi, maka menjadi stabil dan tidak dapat digunakan lagi dengan proses pemanasan. Contoh dari polimer thermosetting adalah resin epoksi, digunakan dalam perekat dan komposit. Resin fenolik digunakan dalam komponen listrik dan bakelite, dan melamin formaldehida digunakan dalam peralatan makanan.
Polimer selanjutnya adalah elastomer. Elastomer adalah polimer dengan sifat seperti karet yang dapat meregang secara signifikan dan kembali ke bentuk asalnya ketika gaya yang diberikan hilang. Perilaku dari elastomer sangat fleksibel dan dapat mengalami deformasi besar tanpa perubahan struktural permanen. Perilaku ini disebabkan oleh struktur polimer ikatan silang yang unik yang memberikan elastisitas. Contoh dari elastomer adalah karet, baik alami maupun karet sintetis. Contoh yang paling umum digunakan adalah ban, segel, dan banyak aplikasi lain yang membutuhkan fleksibilitas ketahanan. Penggolongan polimer selanjutnya adalah taksitas. Taksitas mengacu pada cara di mana gugus monomer disusun di sepanjang rantai hidrokarbon. Pada kenyataannya, rantai hidrokarbon bukanlah rantai datar yang panjang, melainkan terbentang di atas permukaan 3 dimensi dengan beberapa atom yang menjorok keluar dari bidang tersebut. Untuk selanjutnya kita akan membahas apa pengaruh berat molekul pada sifat termal dan mekanis. Dalam konteks polimer, berat molekul juga dikenal sebagai panjang rantai, mengacu pada ukuran rata-rata rantai polimer dalam sampel bahan tertentu. Ini adalah parameter fundamental yang memainkan peran penting dan menentukan sifat dan perilaku polimer. Secara rinci, berat molekul atau MW adalah ukuran massa rantai polimer. Ini merupakan jumlah massa atom dari semua atom dalam suatu polimer. Dalam polimer, berat molekul biasanya dinyatakan dalam satuan gram per mol ataupun Dalton. Selanjutnya ada rantai polimer. Polimer tersendiri terdiri dari struktur yang berulang-ulang yang disebut monomer. Ketika monomer-monomer ini digabung secara berulang-ulang, maka bentuk rantai yang panjang, yang merupakan bahan penyusun dari polimer. Rantai panjang ini atau jumlah unit monomer dalam rantai menentukan berat molekul polimer. Selanjutnya ada berat molekul rata-rata. Dalam sampel polimer dunia nyata, seringkali terdapat distribusi rantai panjang. Beberapa rantai mungkin lebih pendek dan lainnya lebih panjang. Berat molekul polimer biasanya dinyatakan sebagai nilai rata-rata yang menjelaskan distribusi ini. Cara yang paling umum untuk menggambarkan berat molekul rata-rata termasuk jumlah molekul rata-rata Mn dan berat molekul rata-rata Mw. Selanjutnya ada berat molekul rata-rata angka atau Mn, dihitung dengan menjumlahkan jumlah unit monomer di semua rantai dan kemudian membaginya dalam jumlah total rantai. Ini mewakili panjang rantai rata-rata berdasarkan jumlah rantai masing-masing panjang. Selanjutnya, dalam berat molekul mempertimbangkan pemrosesan. Berat molekul juga mempengaruhi kemampuan pemrosesan polimer. Polimer dengan berat molekul yang lebih tinggi mungkin memerlukan suhu pemrosesan yang lebih tinggi dan lebih banyak energi selama proses manufaktur polimer tersebut, seperti instruksi dan pencetakan injeksi. Berat molekul polimer ini memiliki dampak yang signifikan pada sifat termal dan mekanisme. Akan dibahas lebih lanjut setelah ini. Pengaruh berat molekul pada sifat termal. Pertama, titik leleh. Umumnya ketika berat molekul polimer meningkat, titik lelehnya cenderung meningkat. Rantai polimer yang lebih besar membutuhkan lebih banyak energi yang mengematahkan gaya antar molekul dan bertransisi dari bentuk padat ke bentuk cair. Oleh karena itu, polimer dengan berat molekul yang lebih tinggi seringkali memiliki titik leleh yang sangat besar. Selanjutnya, suhu transisi kaca atau TG. Berat molekul juga mempengaruhi suhu transisi kaca polimer. Polimer dengan berat molekul yang lebih tinggi biasanya memiliki nilai TG yang lebih tinggi. Ini mereka memiliki berat amorf atau transisi dari keadaan seperti kaca ke keadaan yang lebih kenyal pada suhu yang lebih tinggi, membuatnya lebih kaku pada suhu yang lebih rendah. Selanjutnya mempengaruhi kristalinitas. Dalam beberapa kasus, berat molekul yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan kristalinitas dalam polimer. Rantai polimer yang lebih panjang memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menyelaraskan dan membentuk daerah kristal yang teratur dalam material, yang dapat mempengaruhi sifat-sifat seperti kekakuan dan ketahanan terhadap panas. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh sifat molekul terhadap sifat mekanik. Pertama, ada kekuatan tarik. Secara umum, dengan bertambahnya berat molekul, kekuatan tarik polimer juga cenderung meningkat. Rantai polimer yang lebih panjang dapat memberikan ketahanan yang lebih besar terhadap pergangan dan deformasi, sehingga meningkatkan kekuatan tarik yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada fleksibilitas atau keuletan. Polimer dengan berat molekul yang lebih rendah seringkali lebih fleksibel dan ulet daripada polimer dengan molekul yang lebih tinggi. Rantai polimer yang lebih pendek memungkinkan mobilitas rantai yang lebih besar, membuat material tidak terlalu rapuh dan lebih mampu mengalami deformasi tanpa putus.
Selanjutnya ada ketahanan terhadap benturan. Berat molekul dapat mempengaruhi ketahanan bentuk polimer. Polimer dengan berat molekul yang tinggi cenderung memiliki ketahanan benturan yang lebih baik karena kekuatan dan ketangguhannya yang meningkat, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap guncangan mekanis. Untuk selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kristalinitas polimer. Apa itu kristalinitas? Kristalinitas polimer mengacu pada sejauh mana rantai polimer dalam suatu bahan disusun dalam struktur yang berulang, teratur, dan 3 dimensi, mirip dengan susunan atom dalam kisi-kisi kristal. Di wilayah kristal polimer, rantai polimer sejajar dalam pola yang teratur, yang menghasilkan struktur yang lebih kompak dan sangat teratur. Singkatnya, kristalinitas adalah proses penting dalam polimer karena sangat mempengaruhi karakteristik mekanik, thermal, kimia, dan kelistrikannya. Menyesuaikan tingkat kristalinitas adalah aspek kunci dalam merancang polimer untuk aplikasi tertentu, karena memungkinkan para insinyur dan ilmuwan untuk menyempurnakan kinerja suatu material dan memenuhi persyaratan yang diinginkan. Kristalinitas polimer dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dan memahami faktor-faktor tersebut sangatlah penting bagi para ilmuwan karena faktor-faktor tersebut berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi kristalinitas polimer. Yang pertama adalah struktur polimer. Struktur kimia dari suatu rantai polimer itu sendiri memainkan peran yang sangat penting. Rantai polimer yang linear dan teratur dengan berbagai percabangan minimal cenderung memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk membentuk daerah kristal. Sebaliknya, polimer dengan struktur yang tidak beraturan atau bercabang cenderung tidak mengkristal. Selanjutnya, faktor yang sangat penting lainnya adalah berat molekul. Polimer dengan berat molekul yang lebih tinggi cenderung mengkristal, dan rantai polimer yang lebih panjang memberikan lebih banyak kesempatan untuk pengemasan dan penyelarasan rantai polimer yang teratur dalam keadaan padat, sehingga meningkatkan kristalinitas. Faktor selanjutnya adalah laju pendinginan. Laju pendinginan polimer selama pembentukan memengaruhi kristalinitas. Laju pendinginan yang lebih lambat cenderung memberikan rantai polimer lebih banyak waktu untuk mengatur diri mereka sendiri dengan cara yang teratur dan mengarah ke kristalinitas yang lebih tinggi. Pendinginan yang cepat dapat menghasilkan struktur amorf atau non-kristal. Selanjutnya ada kondisi pemrosesan. Kondisi di mana polimer diproses dapat mempengaruhi kristalinitas. Faktor-faktor seperti suhu, tekanan, dan gaya geser selama pemrosesan dapat mempengaruhi tingkat kristalinitas. Misalnya, peningkatan tekanan atau suhu yang dapat mendorong kristalisasi. Selanjutnya, atau bahan tambahan atau pengisi. Penyertaan zat aditif seperti zat nukleasi atau pengisi dapat mendorong ataupun menghambat adanya kristalinitas. Agen nukleasi bertindak sebagai katalisator untuk katalisasi, meningkatkan sementara pengisian tertentu, dan dapat mengganggu pembentukan daerah kristal. Faktor selanjutnya adalah komposisi kopolimer. Kopolimer terdiri dari 2 atau lebih jenis monomer yang berbeda. Komposisi dan susunan monomer ini dalam rantai kopolimer dapat mempengaruhi adanya kristalinitas. Sebagai contoh, kopolimer bolak-balik mungkin memiliki kristalinitas yang berbeda dibandingkan dengan kopolimer acak. Yang selanjutnya ada alilitas. Alilitas yang melibatkan pemanasan polimer ke suhu tertentu dan kemudian mendinginkan secara perlahan dapat meningkatkan adanya kristalinitas. Proses ini memungkinkan rantai polimer untuk mengatur ulang dan mengoptimalkan pengemasannya, yang mengarah pada peningkatan wilayah kristal. Selanjutnya, orientasi dan peregangan. Proses mekanis seperti peregangan atau orientasi polimer selama pemrosesan dapat meningkatkan kristalinitas. Peregangan menyelaraskan rantai polimer ke arah tertentu, mendorong pembentukan struktur kristal di sepanjang sumbu tersebut. Selanjutnya ada efek pelarut. Pilihan pelarut selama pemrosesan atau pelarutan polimer dapat mempengaruhi kristalinitas. Pelarut tertentu dapat mendorong pembentukan daerah kristalin, sementara yang lain dapat menghalanginya. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah struktur kimiawi aditif pada polimer tersebut. Struktur kimiawi aditif seperti pemplastis atau alat bantu pemrosesan dapat mempengaruhi kristalinitas. Beberapa aditif dapat mengganggu struktur kristal, sementara yang lain mungkin memiliki sedikit atau tidak pengaruh. Sementara memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi kristalinitas sangat penting untuk menyesuaikan sifat-sifat polimer untuk aplikasi tertentu. Apakah seseorang menginginkan bahan yang sangat kristalin untuk kekakuan dan kekuatan ataupun amorf yang fleksibel? Faktor-faktor ini dapat disesuaikan dengan mencapai hasil yang diinginkan.
Pemahaman tentang polimer sangat penting untuk menekankan berbagai macam aplikasi dan pentingnya memahami zat polimer yang sangat berguna. Polimer ada di mana-mana dan ada di sekitar kita, membentuk kehidupan sehari-hari dan teknologi yang sangat kita andalkan. Polimer memainkan peranan yang sangat penting dalam berbagai macam industri dan aplikasi yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari kemasan plastik yang menjaga makanan kita agar tetap segar, hingga bahan canggih yang digunakan dalam perangkat kedirgantaraan dan medis. Polimer adalah bahan dasar inovasi. Polimer ada di dalam ponsel pintar, mobil, pakaian, dan bahkan implan medis yang menyelamatkan nyawa kita. Memahami polimer adalah kunci untuk mengembangkan solusi berkelanjutan, mengurangi limbah dari meningkatkan kualitas hidup kita. Di era di mana kepedulian terhadap lingkungan menjadi sangatlah penting, pengetahuan tentang polimer sangatlah penting. Dengan memahami sifat dan kemampuan daur ulang polimer yang berbeda, kita dapat membuat pilihan yang tepat untuk mengurangi jejak karbon dan meminimalisir polusi plastik. Inovasi dalam polimer yang dapat terurai secara hayati dan teknologi daur ulang yang mengubah cara kita berinteraksi dengan bahan-bahan tersebut. Maka dari itu, terima kasih telah bergabung dengan saya dalam cara hari ini. Maka dari itu, terima kasih telah bergabung dengan saya untuk membahas tentang polimer pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.